Pada kesempatan hari ini hadir penguji eksternal, beliau adalah Profesor Dr. Abdul Rahmat Budiono SMH, Guru Besar dari Fakultas Hukum Brawijaya, Malang. Selamat datang Prof. Terima kasih telah hadir di Fakultas Hukum untuk menguji promosi pada hari ini. Kemudian berturut-turut saya hormati penguji 1 Profesor Dr. Kurniawan SHM, penguji 2 Profesor Dr. Hajar Rodia SMH, penguji 3 Dr. Ufran SMH, penguji 4 Dr. Haji Muhaimin SMH, ko-promotor Dr. Ani Suryani Hamzah SMH, ko-promotor 1 Profesor Dr. Amiruddin SMH, dan promotor Profesor Dr. Haji Lalu Husni SMH. Baik, yang saya hormati juga para hadirin, saya mohon untuk menjaga ketenangan selama proses ujian berlangsung. Sebelum saya membuka ujian terbuka disertasi, ada 2 hal yang saya akan tanyakan kepada saudara Promopendus. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan ujian hari ini? Alhamdulillah sehat jasmani dan rohani. Apakah saudara siap untuk melaksanakan ujian? Siap, bersedia. Setelah mengetahui bahwa saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk melaksanakan ujian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka disertasi saya nyatakan dibuka. Pada Promopendo saya persilahkan untuk mempresentasikan disertasinya selama kurang lebih 15 menit. Baik. Boleh berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Majelis Penguji dan yang kami banggakan dan kami hormati Yang Maha Terpelajar, promotor dan tim penguji, wabil khusus Profesor Dr. Rahmat Budiono SHMH selaku penguji eksternal yang bersedia untuk datang jauh-jauh dari Universitas Brawijaya. Kami mengenal beliau ini memang secara langsung baru kali ini kami mengenal, tetapi secara pemikiran bagi kami praktisi ketenagakerjaan sering bertemu pada dialog-dialog hukum yang beliau ini salah satu dari pakar hukum ketenagakerjaan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami selaku Promopendus untuk memaparkan disertasi yang kami beri politik hukum kewenangan PPNS dalam penanganan tindak pidana jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Berangkat dari pemikiran John Rawls yang menyatakan justice is the first virtue of social institution. Dalam konteks ini ia menekankan bahwa sistem sosial yang adil harus melindungi hak-hak dasar setiap orang, terutama yang paling miskin. Teori keadilan Rawls sangat relevan dalam konteks Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bermaksud memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial kepada segenap warga bangsa Indonesia. Solus populi suprema laik, kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Adapun yang melatar belakangi penulisan disertasi, yang pertama bahwa kami melihat kehadiran negara untuk melindungi pekerja melalui instrumen penegakan hukum jaminan sosial bukan hanya respon terhadap risiko kerja, tetapi juga bagian dari upaya membangun negara kesejahteraan. Makna sejahtera dalam hal ini adalah adanya pendapatan untuk membiayai hidup ketika seorang mengalami risiko yang berdampak secara keuangan. Artinya, jaminan sosial memang digagas oleh pemerintah dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas mengatur mengenai jaminan sosial bagi warga negara. Pasal 24 ayat H, pasal 24 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Peranan negara ditegaskan kembali dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Ketentuan ini memiliki landasan yuridis yang kuat karena diatur secara khusus dalam konstitusi. Secara epistemologi, negara wajib hadir untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui perlindungan sosial sebagai hak asasi manusia dan prinsip dasar dalam pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita lihat dari problem dari filosofis bahwa kami melihat kewenangan PPNS dalam penanganan tindak pidana jaminan sosial ketenagaan harus mencerminkan keadilan sosial dan tanggung jawab negara. Ketika kewenangan PPNS hanya dibatasi pada aspek represif, peran negara dalam menjamin hak sosial pekerja menjadi lemah. Negara kesejahteraan harusnya hadir tidak hanya setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga pencegahannya melalui pengawasan preventif. Problem teoritis bahwa pembatasan kewenangan PPNS pada aspek represif bertentangan dengan prinsip penegakan hukum secara komprehensif yang mencakup pencegahan, edukasi, dan penindakan. Teori penegakan hukum menekankan bahwa hukum harus mendorong kepatuhan, bukan hanya menghukum. Kehilangan fungsi pengawasan dalam Undang-Undang BPJS melemahkan upaya preventif terhadap pelanggaran jaminan sosial. Secara yuridis terjadi kekosongan norma terkait kewenangan preventif edukatif PPNS dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang sebelumnya diatur dalam Undang Nomor 3 Tahun 19 tentang jaminan sosial. Padahal kewenangan tersebut krusial untuk mencegah pelanggaran jaminan sosial ketenagaan. Undang-Undang BPJS telah menekankan pada pendekatan represif melalui mekanisme peradilan pidana, namun tidak memberikan ruang legal bagi PPNS untuk melakukan pembinaan atau penyuluhan. Problem sosiologis bahwa pembatasan kewenangan PPNS hanya pada penindakan akan menciptakan kesenjangan perlindungan hukum di masyarakat pekerja. Banyak pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan atau rendahnya kesadaran hukum, bukan semata-mata niat jahat. Tanpa pendekatan preventif, peran PPNS tidak menyentuh akar masalah sosial seperti minimnya edukasi hukum dan lemahnya kepatuhan normatif. Dari latar belakang tersebut, Promependus merumuskan 3 masalah. Yang pertama, apa hakikat penegakan jaminan sosial dalam tata hukum Indonesia? Yang kedua, bagaimana kedudukan PPNS dalam penegakan hukum tindak pidana jaminan sosial ketenagakerjaan? Yang ketiga, bagaimana politik hukum kewenangan PPNS dalam penanganan tindak pidana jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia? Untuk menganalisis ketiga masalah tersebut, kami menggunakan beberapa teori dan konsep. Yang pertama, teori keadilan sebagai grand theory. Kemudian, teori kewenangan sebagai middle theory. Teori sistem peradilan pidana, teori penegakan hukum. Teori penegakan hukum yang kami gunakan miliknya Loren M. Friedman yang berpendapat bahwa 3 faktor keberhasilan penegakan hukum yaitu efektivitas hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Teori lembaga negara. Teori ini kami gunakan untuk menganalisa gagasan pendirian Badan Kepatuhan Kesejahteraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Meskipun tidak disebut secara eksplisit sebagai pengadilan, tapi memiliki mekanisme dan fungsi yang bersifat mengadili. Nantinya badan ini dikategorikan di dalam state auxiliary organ atau lembaga negara penunjang. Kerangka konsep PPNS, konsep perlindungan sosial, konsep jaminan sosial tenaga kerja. Konsep kewenangan, konsep tindak pidana, konsep penegakan hukum. Konsep penegakan hukum yang bersifat total enforcement concept, full enforcement concept, dan actual enforcement concept. Konsep politik hukum, pemikiran social legal jurisprudence dari Rushdie Kupon yang mempengaruhi pemikiran hukum dari Sucipto, hukum sebagai alat dan sarana untuk merekayasa sosial
Law is tool of social engineering. Dari rumusan masalah tersebut, kami mendapati hasil hakikat penegakan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia, bahwa penegakan hukum jaminan sosial di Indonesia merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial, dengan tujuan utama menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta menjaga harkat dan martabat manusia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengintegrasikan perlindungan konstitusional, mekanisme kelembagaan, dan implementasi berkeadilan. Untuk menjamin hak dasar pekerja tersebut, 3 pilar utama yang menjadi landasan penegakan hukum jaminan sosial ketenagakerjaan. Pertama, keadilan. Bahwa setiap pekerja harus mendapatkan perlakuan yang sama dan setara tanpa diskriminasi, serta hak-haknya harus dijamin secara adil. Hukum ketenagakerjaan yang di dalamnya termasuk norma jaminan sosial ketenagakerjaan harus melindungi pekerja dari kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, yang terutama bagi pekerja dengan posisi sosial dan ekonomi yang lebih lemah. Kedua, kepastian hukum. Pesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib dan diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi tegas bagi pelanggar dan memastikan kepatuhan pemberi kerja akan memperkuat kepastian hukum. Ketiga, kemanfaatan. Penegakan hukum jaminan sosial kan harus memberikan manfaat nyata, baik bagi pekerja terhadap perlindungan risiko sosial ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja, maupun bagi perusahaan untuk kepastian hukum, pengurangan risiko finansial, peningkatan loyalitas karyawan, dan reputasi dari perusahaan. Kedudukan PPNS sebagai bagian dari pengawas ketenagakerjaan. Dalam penegakan hukum tindak pidana jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran krusial dalam tindak pidana jaminan sosial di Indonesia, tidak boleh lepas dari peran pengawas ketenagakerjaan sebagai penyidik pegawai sipil. Mereka bertugas mengawasi, menyelidiki pelanggaran, dan menindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Penegakan hukum dalam tindak pidana jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan alternatif terakhir apabila pegawai pengawas sudah melakukan pembinaan dan memberikan peringatan yang merupakan upaya preventif. Politik hukum kewenangan PPNS dalam penanganan tindak pidana jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, bahwa politik hukum kewenangan PPNS dalam penanganan tindak pidana jaminan sosial ketenagakerjaan menguraikan bagaimana proses formulasi, aplikasi, dan eksekusi dilakukan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang efektif dalam penegakan hukum jaminan sosial ketenagakerjaan. Politik hukum kewenangan PPNS dalam penanganan tindak pidana jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal ini juga menyoroti pentingnya integrasi dan keterpaduan sistem. Penegakan hukum pidana di bidang jaminan sosial perubahan regulasi yang menghapus peran pengawas ketenagakerjaan selaku PPNS menandai pergeseran filosofi penegakan hukum, sehingga perlu arah politik hukum yang jelas untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja tetap terjamin. Sanksi pidana dan administrasi dalam Undang BPJS menjadi instrumen utama untuk menegakkan kepatuhan. Namun, tantangan implementasi dan kebutuhan pembentukan lembaga khusus kepatuhan menjadi agenda penting ke depan. Keseluruhan sistem harus tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, yang berfokus pada ide-ide dasar untuk mencapai tujuan negara yang memerlukan perhatian terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dari hasil tersebut kami menyimpulkan 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama, hakikat penegakan hukum jaminan sosial ketenagakerjaan dalam sistem nasional adalah dengan peralihan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jam Sostek ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS membawa dampak signifikan terhadap karakter penegakan hukum di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam sistem sebelumnya, jaminan sosial dipahami sebagai hak yang melekat pada pekerja dalam relasi kerja, dikelola oleh entitas privat atau PT Jam Sostek, sehingga pendekatannya bersifat kontraktual dan terbatas pada hubungan kerja. Namun Undang-Undang BPJS mengubah orientasi tersebut dengan memposisikan jaminan sosial sebagai hak universal setiap organ negara dan bagian dari mandat konstitusi dengan pengelolaan oleh badan publik. Artinya,
Pelaksanaan penegakan hukum tidak lagi berangkat dari asas perikatan privat, melainkan sebagai ekspresi kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan kolektif. Secara filsafati, ini menandai pergeseran dari pendekatan hukum privat yang individualistik menuju sistem hukum publik yang bersifat sosialistik, di mana pelanggaran atas hak jaminan sosial dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi. Kesimpulan kedua, kedudukan PPNS dalam penegakan tindak pidana jaminan sosial karena setelah perubahan status pengelolaan jaminan sosial dari entitas privat ke badan publik turut menggeser pendekatan hukum di bawah pendekatan hukumnya di bawah rezim Undang-Undang Jam Sostek. Pengawas ketenagakerjaan menjalankan peran edukatif, preventif, dan represif. Namun sejak berlakunya Undang-Undang BPJS, fungsi preventif edukatif mulai terpinggirkan. Dan PPNS justru difokuskan pada penyidikan administratif pidana. Situasi ini menempatkan PPNS dalam dilema. Di satu sisi dituntut menegakkan hak warga negara atas jaminan sosial, tetapi bekerja dalam sistem yang belum sepenuhnya mendukung dari segi otoritas, koordinasi antar lembaga, dan dukungan kelembagaan. Akibatnya, peran PPNS kini bersifat reaktif, kehilangan kemampuan membentuk batuan hukum melalui pendekatan edukatif dalam konteks sistem peradilan pidana. Hal ini menghambat fungsi integratif hukum dan memperlemah aktivitasnya, karena penegakan hukum lebih bersifat represif dan formalistis, bukan membangun kesadaran hukum secara sistemik. Untuk membangun kesadaran hukum secara sistemik sangat diperlukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Keterlibatan penyidik pegawai negeri sipil menjadi salah satu pilar penting dalam penegakan aturan dan perlindungan peserta BPJS. Dengan pendekatan di atas, diharapkan penegakan hukum BPJS tidak hanya bersifat koersif, namun juga membangun ekosistem kepaduan dan kesadaran hukum yang berkelanjutan di masyarakat dan dunia kerja agar proses penegakan hukum dan edukasi hukum berjalan efektif dan sistemik. Kesimpulan ketiga, arah politik hukum kewenangan PPNS dalam penanganan tindak pidana jaminan sosial adalah transformasi sistem jaminan sosial dari pendekatan privat ke pendekatan publik, semestinya diikuti dengan pembaruan dalam desain politik hukum, penegakan dan struktur kelembagaan, termasuk reposisi kewenangan PPNS. Sayangnya, perubahan substansi hukum ini tidak dibarengi dengan reformasi kelembagaan yang memadai. Politik hukum nasional dalam hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan. Di satu sisi mengakui BPJS sebagai entitas publik dengan mandat konstitusional, namun di sisi lain masih mengandalkan sistem pengawasan lama yang belum disesuaikan secara struktural maupun fungsional. Dari sudut pandang filsafat hukum, ini mencerminkan jurang antara norma yang ideal dan realitas kelembagaan. Politik hukum yang berorientasi keadilan sejatinya harus dibangun atas dasar efektivitas institusi dan perlindungan substantif terhadap hak sosial negara. Oleh karena itu, diperlukan arah politik hukum baru yang transformatif dan adil, yaitu kebijakan hukum yang tidak hanya memperkuat legitimasi dan otoritas PPNS dalam tindakan preventif dan represif, tetapi juga menyusun kerangka koordinatif yang solid dengan aparat penegak hukum lainnya, serta memastikan bahwa hak atas jaminan sosial benar-benar dapat direalisasikan secara konkret, bukan normatif. Sehingga Promependus dalam hal ini merekomendasikan 3 hal. Rekomendasi pertama, disertasi ini mengajukan konsep baru tentang perluasan kewenangan progresif dari penyidik pegawai negeri sipil dalam menangani tindak pidana di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. Gagasan ini bertumpu pada fungsi dasar negara menurut konstitusi, yaitu menjamin keadilan sosial melalui pendekatan pencegahan, preventif, edukatif, yang terintegrasi dengan penindakan represif. Konsep ini hadir sebagai jawaban atas kekosongan teori yang muncul setelah perubahan sistem dari jaminan sosial berbasis privat menjadi berbasis publik, serta menjadi landasan konseptual baru bagi arah politik hukum, penegakan hukum jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih adil dan efisien. Rekomendasi kedua, untuk mengatasi ketimpangan antara norma hukum dengan kebutuhan penegakan hukum yang nyata di lapangan,
Penulis menyarankan agar dibentuknya unit kelembagaan semi-otonom bagi PPNS di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan yang dinamakan dengan Badan Kepatuhan Perusahaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BKKJS Ketenagakerjaan. Badan ini berada dalam struktur Kementerian Ketenagakerjaan, namun memiliki kemandirian teknis anggaran serta kewenangan penyidikan yang mencakup seluruh spektrum dari preventif hingga represif. Kehadiran BKKJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi PPNS, mempercepat proses penanganan pelanggaran serta menjembatani koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan dan Kepolisian secara lebih sinergis. BKKJS Ketenagakerjaan ini nantinya memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian dan pertimbangan, the power to exercise judgment and discretion, dan memiliki kekuasaan untuk mendengar, menentukan dan membuat keputusan, the power to hear and determine of the action, fight and judgment. Rekomendasi ketiga, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat perlu merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Revisi undang-undang ini perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pekerja dan memperjelas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku badan usaha. Revisi dapat mengatur secara rinci kewajiban dan prosedur pengawasan serta pemberian sanksi agar tidak hanya bersifat administratif, tapi juga efektif di tingkat hukum, termasuk peran lebih optimal PPNS. Revisi juga memungkinkan yang lebih baik mengenai tata kelola penyelenggaraan jaminan sosial dan koordinasi antara BPJS, pemerintah pusat dan daerah, PPNS serta instansi penegak hukum lainnya agar kolaborasi dapat berjalan efektif. Demikian Ketua Majelis Penguji yang dapat kami paparkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Pengupendus sudah memaparkan hasil penelitiannya secara sistematik. Kemudian sekarang kita beralih kepada tim penguji. Saudara Pengupendus mempersiapkan jawaban-jawaban atau menerima masukan, kritik, saran dari para dewan penguji. Kalau haus bisa minum dulu. Baik, pertama saya persilahkan kepada penguji eksternal Profesor Dr. Abdul Rahmat Budiono. Seperti biasanya bahwa penguji eksternal memiliki fleksibilitas waktu dalam bertanya, dan untuk penguji internal seperti biasanya ada batasan menyesuaikan batasan waktu. Saya persilahkan pada Profesor Rahmat Budiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kesekian kali saya sampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mataram karena mempercaya saya untuk tampil sebagai penguji eksternal. Yang kedua, saya sampaikan selamat untuk beberapa hal kepada saudara promovendus. Yang pertama, selamat karena sekarang saudara sudah tampil di ujian terbuka. Artinya kalau melancar beberapa saat lagi menjadi doktor. Selamat yang kedua, orang di luar perguruan tinggi mau sekolah doktor, selamat. Mau capek-capek jadi doktor. Karena itu kata teman saya, cari penyakit katanya. Katanya begitu teman saya. Benar enggak saya enggak tahu, tapi selamat. Kalau dari unsur dosen, sekolah doktor, lulus, maka seketika itu tampil sejumlah kewenangan. Di antaranya adalah ngajar, nguji, dan lain-lain di program pasca sarjana. Karena sejak Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang tidak dokter tidak boleh ngajar di program pasca.
Yang ketiga saya mau cerita soal politik. Nanti saudara dengarkan aja, nanti di ujungnya ada satu pertanyaan aja, tidak usah banyak-banyak. Anda dengarkan dulu saja. Kisah ini terjadi betul. Saya sampaikan tidak untuk menegatifkan siapapun, ini untuk ujian politik hukum. Di Brawijaya itu setiap bulan tanggal 17 diadakan upacara bendera. Petugasnya berganti-ganti. Fakultas Hukum, Ekonomi, dan seterusnya berganti-ganti. Fakultasnya 17, sehingga kalau sekarang jadi petugas upacara, 18 bulan lagi jadi petugas lagi. Itu ada sebulan namanya A, itu siapapun yang bertugas, dia mesti ikut bertugas. Lama-kelamaan Pak Rektor kan hafal kepada A ini. Ini siapa sih kok? Benupacara masih ono gitu loh. Ini bahasa Malang. Akhirnya Pak Rektor bersimpati, ini orang ini berarti rajin untuk berupacara. Suatu ketika ada jabatan yang berprestisius di UB yang kosong, yaitu Kepala Biro Keuangan. Pak Rektor mikir siapa ya sing saya tunjuk. Terus beliau ingat, oh si A ini kan orangnya rajin, berdedikasi. Ini betul-betul A jadi ditunjuk jadi Kepala Biro Keuangan Brawijaya. Ini orang penting kedua setelah rektor di bidang keuangan. Itu politik. Sekarang saya beralih ke politik hukum. Ini saya ulang tidak untuk menegatifkan siapapun, ini cerita politik hukum. Ada orang pengen jadi wapres. Umurnya kurang. Minimal 40 tahun, umurnya baru 36 misalnya, baru 37. Caranya gimana ini? Padahal undang-undang menentukan minimal 40. Diajukanlah permohonan ke MK. Jadilah MK menafsirkan boleh kurang 40 asalkan ya kita semua tahu. Politik hukum. Jadi sekarang saudara tahu bedanya politik dan politik hukum. Pertanyaan saya, yang saudara bahas ini politik atau politik hukum? Silakan, singkat aja. Siap. Izin menjawab Prof. yang maha terpelajar. Yang kami tulis ini tentang politik hukum. Bahwa di dalam Undang-Undang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sebelumnya dikelola oleh entitas privat PT Jamsostek, memang peran dari penegakan hukum dari preventif sampai dengan represif itu berada ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan sampai jajaran ke bawahnya. Nah, di dalam disertasi ini kami menemui bahwa ternyata sekarang ini faktanya di dalam penanganan dari tindak pidana jaminan sosial ketenagakerjaan ada 3 lembaga yang menangani. Yang pertama Kementerian Tenagakerja, yang kedua ada juga kepolisian melalui Deks Tenagakerjaan, yang ketiga ada tim kepatuhan dari kejaksaan yang pekerjaannya itu hampir sama. Kami melihat ada seperti itu sehingga dalam pelaksanaan tugas dari masing-masing institusi ini seringkali berjalan sendiri-sendiri, Prof. Itu yang kami lihat bahwa terjadi politik hukum. Yang kami lihat bahwa dalam Undang-Undang 24 ini secara tidak tegas mengatur, yang sebelumnya di Undang-Undang 392 itu tegas mengatur peran pengawas kerjaan, peran PPNS kerjaan secara nyata di situ. Padahal meskipun Undang-Undang BPJS ini sudah beralih secara konsep ke undang-undang yang lebih universal, tetapi lebih dari 40% itu kepesertaannya itu adalah dari perusahaan. Jadi kehilangan peran preventif itu sangat dirasakan oleh praktisi ketenagakerjaan yang mengawal dari undang-undang kerjaan. Di dalamnya adalah undang-undang jaminan sosial ketenagakerjaan itu sendiri. Sekian, Prof.
Kalau saudara komparasikan dengan penegakan hukum perburuan di Amerika, saudara akan menjumpai banyak sekali perbedaan. Di sana hampir tidak ada kewajiban atau larangan yang pendukungannya dengan cara pidana. Hampir tidak ada, artinya ada, tapi tidak banyak. Kita, Indonesia, itu hampir semua larangan dan kewajiban didukung dengan pidana. Pertanyaan saya, lebih tepat mana konsep berlakunya hukum perburuan yang didukung atau enggak didukung dengan konsep pidana? Silakan. Siap Prof. Izin menjawab. Kalau kami lihat dari perubahan dari undang-undang perburuan, undang-undang perburuan itu dia lebih reaktif dia dan lebih otoritatif. Jadi undang-undang perburuan dia bergeser ke undang-undang ketenagakerjaan yang dulu di undang-undang perburuan pengawas ketenagakerjaan itu dia benar-benar menjadi legal standing dari buruh. Nah, ketika undang-undang perburuan ini berubah menjadi undang-undang ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan termasuk PPNS di dalamnya, dia tidak lagi menjadi legal standing dari buruh, tapi menjadi legal standing dari buruh dan pengusaha. Nah, terlebih dari Undang-Undang Cipta Kerja, pengawas ketenagakerjaan pada posisi, walaupun ini sudah di judicial review, dia berada pada posisi luar. Kami berada pada posisi melihat apakah antara pengusaha dan buruh itu terjadi kesepakatan. Kami di luar, sehingga apa yang dimaksud oleh pertanyaan Prof bahwa mana yang lebih baik dari pidana administratif dan pidana murni. Saya pikir karena sifat dari undang-undang ketenagakerjaan yang di dalamnya termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan itu dia bersifat administratif final law. Jadi banyak tahapan-tahapannya. Belum tentu pengusaha itu, katakan satu case, belum tentu pengusaha itu kita kembali kepada apakah memang dia saat itu sengaja misalkan tidak membayar iuran dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang harus dilihat juga. Nah, disitulah peran dari preventif itu sendiri. Nah, kalau posisi sekarang, dia dikatakan bahwa itu sebuah kejahatan, tapi dia tidak melihat apakah keadaan dari pengusaha itu benar-benar mampu atau tidak mampu membayar. Ada satu kasus yang kami tangani, kemudian di sini ada Korwas Polda NTB. Posisi kasus waktu itu kami sudah gelar perkara untuk menetapkan itu tersangka dari pelanggar dari Undang-Undang BPJS. Kami melakukan gelar untuk penetapan tersangka, tetapi sehari sebelum pelaksanaan gelar ternyata perusahaan itu membayar premi dari karyawannya. Saat gelar itu terjadi perdebatan antara kami, antara BPJS. BPJS beranggapan ini harus kita masuk. Padahal perusahaan itu membayar, dia membayar bahkan dengan keterlambatan dia bayar. Pertanyaan pertama yang kami ajukan, apakah badan penyelenggara berhak untuk menolak premi dari perusahaan? Tidak ada dasar dia menolak premi. Nah, kemudian dari Korwas Polda juga bersama pendapat dengan kita bahwa ini tidak akan bisa masuk karena sifat pidananya administratif. Nah, saya pikir lebih tepat dari seperti yang kami lakukan juga perbandingan dengan negara Amerika, negara Finlandia dan Malaysia, itu semua digunakan pidana administratif yang paling tepat. Demikian Prof. Yang terakhir. Setiap kewajiban atau larangan, ya bukan jalan kebanyakan, itu didukung dengan sanksi pidana. Ini menurut saya kelatahan ini. Tapi oke lah. Undang-undang yang paling banyak diuji di MK itu Undang-Undang 13/2003. Untuk satu undang-undang saya 4 kali jadi ahli di MK dalam pasal-pasal yang berbeda.
ketika diuji. Saudara mengatakan tadi pidana administrasi. Ya silakan aja. Tapi saya beri satu komparasi ya. Waktu saudara bertemu saya di Malang, kan waktu saya mau ke Yogyakarta ke Polda DIY. Perkaranya begini. Jadi ada orang membuat surat keterangan waris bahwa dia satu-satunya ahli waris. Padahal ada yang lain. Begitu ini juga muncul, ini dibatalkan. Padahal sudah pernah digunakan untuk mengambil uang di bank. Pertanyaannya, apakah pembatalan SKHW ini membatalkan pidananya? Itu persoalan pidana di luar hukum perburuan. Yang penting begini saudara, kita supaya sampai kepada pemikiran yang konstruktif, maka coba berpikir lebih penting mana sejahteranya pekerja atau dipidananya pengusaha. Coba dijawab secara konstruktif, silakan. Siap Prof, izin menjawab. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Tentang Kerjaan, ini kan dia berawal dari adanya perjumpaan kehendak antara buruh dan majikan. Terkait dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, memang kalau kami melihat bahwa undang-undang yang diajukan banyak sekali judicial review di sana, sehingga kami melihat bahwa Undang-Undang 13 ini ibarat manusia itu sudah banyak yang dioperasi, matanya sudah tidak normal, kupingnya sudah tidak normal, ini yang kami lihat, sehingga hampir dari 50% undang-undang ini sudah dilakukan operasi ibaratnya, sehingga tidak tepat. Terkait dengan pertanyaan dari Profesor bahwa kesejahteraan atau memidanakan dari pengusaha, mana yang lebih utama? Jadi kalau kami melihat bahwa dia harus berada di titik equal. Jadi misalkan sebagai contoh, kami sebuah analogikan, kalau kesejahteraan pekerja dinaikkan, maka otomatis keuntungan dari pengusaha diturunin. Sebaliknya begitu, kalau perusahaan ingin profit, pasti kesejahteraan pekerja dikurangin. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pengusaha. Makanya kami melihat dua-duanya, karena sifat undang-undang ketenagakerjaan itu, dia pengawas ketenagakerjaan berada pada posisi legal standing buruh dan legal standing pengusahaan, itu harus berada pada titik equal. Sehingga yang kami sering katakan bahwa hubungan industrial itu harus berjalan secara harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Baru bisa berjalan. Demikian Prof. Rencana saudara untuk mengundang Pak Wamen tidak terwujud. Kalau iya, ini jawabannya bagus-bagus ini. Bisa didengar Pak Wamen ini. Terima kasih Ketua Majelis. Terima kasih. Terima kasih pada Profesor Dr. Abdul Rahmat Budiono untuk pertanyaan dan masukan sebagai penyempurnaan disertasi. Kemudian selanjutnya saya persilahkan pada Profesor Dr. Kurniawan SHM. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dekan, para penguji, wabil khusus Prof. Rahmat Budiono, kemudian tim promotor dan saudara Indra, ya sebentar lagi akan menjadi doktor ya. Yang pertama saya ingin supaya saudara lebih percaya diri ya, bahwa saudara bentar lagi akan jadi dokter, sehingga nanti kata-kata kaminya diubah menjadi saya ya. Menurut pendapat saya, jangan menurut pendapat kami ya. Kalau kami itu semua rame-rame ya. Nah, jadi harus percaya diri bahwa saudara yang punya pendapat, kan begitu ya. Bahwa apa yang saudara usulkan, yang saudara rekomendasikan ini adalah memang dari saudara, begitu kan. Nah, ini hanya kata tapi maknanya kan sangat berbeda ketika kita mengajak orang lain ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, yang menarik tadi dari
Prof. Rahmat kaitannya dengan perbandingan ya. Saya ingin mendalami sedikit tentang saudara mengkomparasikan dengan 3 negara ya. Amerika, Finlandia dan Malaysia ya. Yang saya ingin ketahui apa yang saudara dapatkan ya dari ketiga negara tersebut ya. Apakah ada yang kemudian menjadi novelty saudara dari ketiga negara yang saudara bandingkan? Silahkan. Baik, terima kasih Prof yang maha terpelajaran. Izin menjawab bahwa ketika kami lakukan studi perbandingan di ketiga negara, yang pertama Amerika kami soroti terkait dengan penegakan hukum. Di Amerika memang penegakan jaminan sosial tenaga kerjaan itu dia lebih ke pidana administratif, memang hampir sama dengan Indonesia. Kemudian di Finlandia ini kami ambil karena Saya. Prof. Finlandia ini saya ambil karena kami melihat bahwa saya melihat bahwa jaminan di Amerika itu sebagai aspek dasar hukumnya Social Security Act. Kemudian lembaga pengawas di Amerika SSA dan IRS. Kemudian sanksi pelanggaran, denda dan tuntutan hukum kalau di Amerika. Sedikit saja, secara singkat saja. Siap. Finlandia, Malaysia seperti apa? Kalau di Finlandia sama dia pidana denda. Yang menarik yang saya ikuti justru di Malaysia, dia ada SOSCO dan ada IVF. Nah, sama yang kami mau gagas bahwa ada IVF-nya itu sebagai badan penyelenggara dan SOSCO itu nanti sebagai contoh dari badan yang kami mau tawarkan, yang saya mau tawarkan. Oke, berarti ini memang konsep Malaysia ya, berarti yang akan saudara bawa ya. Oke, berarti ya upin-ipin lah gitu ya, upin-ipin ya. Ya, baik, yang kedua pendek-pendek ya supaya saya tidak ditegur sama Pak Dekan. Pendek-pendek, saudara mengatakan di rekomendasi perlunya perluasan kewenangan progresif. Nah, yang saudara maksud perluasan kewenangan progresif itu seperti apa? Siap. Ya. Izin menjawab, Prof. Silakan. Kewenangan progresif yang kami maksudkan, bahwa yang saya maksudkan ketika nanti berada di bawah dalam badan yang secara struktur di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, pengawas tenaga kerjaan ini adalah bagian dari PPNS. Dia lebih progresif, akan melakukan upaya-upaya penyuluhan, preventif, karena kami melihat bahwa saya melihat ya, datanya sangat besar sekali tentang pesan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia. Oke, terakhir ya, kalau saudara masih jawab saya ini saya kasih nilai kurang ya. Ya, di rekomendasi ketiga ya, saudara kan menyatakan akan merevisi Undang-Undang 24 2011. Apakah itu secara keseluruhan yang saudara usulkan untuk direvisi, diganti, ataukah beberapa pasal? Karena di sini tidak ada berapa yang akan saudara usulkan, hanya merevisi Undang-Undang 24 2011. Silahkan. Siap, terima kasih atas masukannya, Prof. Mungkin sebagian yang akan direvisi, Prof. Pasal terkait dengan pembentukan lembaga dan kewenangan dari penegakan hukum. Oke ya, artinya nanti ditulis di sini ya. Siap. Bahwa yang akan direvisi adalah beberapa pasal ya. Karena tidak semua undang-undang ini kan bermasalah. Pasal dalam undang-undang ini bermasalah ya. Siap. Saya kira demikian, sekali lagi selamat kepada Indra Kurniawan dan juga keluarga yang sudah hadir serta kolega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Kurniawan SIMHUM. Saudara Prompendus dari Sumbawa. Ya. Jadi kalau kemarin saya dari Moyo, memang diksi ini menjadi problem dia. Kalau dijawab dengan saya, Pak. Saya itu artinya iya ya. Nggih. Jadi kalau setiap dia mengatakan saya berarti iya terus. Saya. Tapi KBBI mengharuskan saya, Pak. Jadi mungkin Bapak dari bertransformasi untuk saat ini. Kemudian selanjutnya saya persilahkan kepada penguji 2 Profesor Dr. Hajah Rodiah SMH. Terima kasih pada Ketua Majelis Penguji yang saya muliakan, Pak Dekan, dan seluruh penguji. Spesial untuk penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Rahmat Budiono SIMH. Kembali kita jumpa, Prof. Cuman tadi malam tidak jumpa di pesawat saja. Ya, sama-sama. Ya, dan para tim promotor spesial juga Pak Ketua iya, aku salah Pak Direktur ya. Dan 2 samping kanan saya yang muda-muda dan ganteng. Singkatnya para penguji dan spesial for you, selamat ya, Promovendus sampai ujian terbuka dan seluruh keluarga. Tentunya tadi saya dengar ada batasan dari Pak Dekan, dalam hal ini ada ketua tim penguji, maksimal 2 katanya. Terus saya tanya kembali tadi, 2 boleh Pak Dekan, 1 A, B, C, D, E, F, nomor 2 G, H, I, Z. Beliau ketawa. Ya tentu sangat menarik kalau kita berbicara masalah tindak pidana ketenaga kerjaan. Menurut Promovendus bahwa yang jadi krusial gitu kan, di sini politik hukumnya ada jurang yang sangat mendalam. Jurang apakah yang dimaksudkan dari hasil penelitian? Tentunya mengingat politik hukum yang telah diteliti tadi akan menjadikan suatu kontribusi sebagai seorang dokter. Silakan. Terima kasih Prof, izin menjawab. Jika kita berbicara tentang undang-undang ketenagakerjaan, kalau kita melihat dari kenapa ini bisa terjadi bahwa undang-undang ketenagakerjaan itu ada, kami mulai dari, saya mulai karena saya akan menjelaskan kenapa orang Sumbawa itu sering mengatakan saya, itu secara historis itu ada sejarahnya Pak. Ini ya Pak Dekan. Karena dulu adalah namanya Imam Istana, itu namanya saya. Jadi ketika raja memanggil Imam Istana itu, dia selalu menyebutkan dirinya saya. Dia egaliter, dia tidak mau menyatakan memanggil sang raja itu sebagai maharaja atau itu nama imam. Nama Imam Istana Sumbawa namanya Imam saya. Makanya sampai hari ini orang Sumbawa kalau dia berbicara saya, berarti dia mengatakan bahwa dirinya egaliter. Seperti itu, Prof. Itu sejarah yang tidak terbantahkan. Karena rumah saya dekat dengan istana. Itu semua. Izin ketika kita berbicara mengenai ada jurang antara kalau kalian melihat antara pidana, kenapa pengusaha itu janganlah sampai kita berikan pidana apalagi itu status kejahatan. Sebenarnya bahwa konsen dari pemerintah sendiri kan dia bagaimana sebanyak-banyaknya membuka lapangan pekerjaan. Di satu sisi
kalau penerapan sanksi di Undang-Undang Ketenagakerjaan terlalu banyak pidananya, ketakutannya ini ada investasi ini pindah ke negara lain. Di satu sisi negara itu mendorong bagaimana supaya investasi itu dibuka sebanyak-banyaknya. Tetapi di sisi lain kami memberikan undang-undang memberikan batas dengan sanksi yang sangat tegas, terutama di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jangan sampai ketika dokumen undang-undang dibuka oleh para investor itu kaget. Misalkan kelebihan membayar kelebihan jam kerja, sanksinya pidana. Tidak menerapkan K3 yang sekarang lagi ramai terkait dengan sertifikasi K3. Nah, semuanya pidana, sehingga ketika dokumen undang-undang itu diperlihatkan, maka pengusaha ini akan pindah, Bunda Prof. Di sisi lain, dari pihak buruh memang ini sangat senang. Tetapi itu yang saya katakan, harus berada pada titik equal, tidak semata-mata pidana. Itu jurangnya, sehingga terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan sendiri, ini sangat berbahaya. Kalau bayangkan, kalau kita melihat dari pasal 55 dari Undang-Undang BPJS, ini kan termasuk pasal yang cukup berat, 8 tahun. 8 tahun, Prof. Jadi di negara tadi yang saya katakan, studi perbandingan, dia cukup membayar denda saja kalau keterlambatan. Tapi di sisi lain, di Indonesia 8 tahun denda sampai 1 miliar. Nah, inilah yang saya maksudkan, bahwa ketika hal ini ditangani katakan oleh lembaga lain, katakan yang terjadi di Indonesia sekarang, bahwa kadang-kadang pengusaha mendapati surat datang dari kejaksaan akibat perusahaan itu terlambat membayar premi BPJS. Itu banyak sekali pengaduan yang ke kami, ini kok kami langsung dipanggil kejaksaan gitu. Nah, peran dari preventif tadi yang kami butuhkan, peran preventif dari pengawas ketenagakerjaan selaku PPNS lah yang dibutuhkan dalam penanganan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang di dalamnya adalah Undang-Undang Jam Sostek itu sendiri. Sekian, Prof. Ya, baik. Jadi tadi yang saya tanyakan ada kaitannya dengan pertanyaan Prof. Diono tadi, ya. Mana yang dipilih tadi katanya kan? Apakah pegawai yang masuk penjara atau perusahaan yang kena pidana begitu? Sehingga menurut saya ada yang telah dilakukan penelitian itu, kontribusi apakah yang ingin atau yang akan Promovendus berikan dalam rangka politik hukum ini menjadi lebih bagus. Tidak ada lagi curang-curangan begitu kan, curang gerawas, curang segala macam curang begitu. Terakhir, Anda boleh stop ya. Saya yakin, saya percaya semua ini dilakukan untuk kedepannya lebih bagus, lebih baik ya menurut Promovendus. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan perjuangan ini bisa berhasil dengan maksimal. Demikian. Siap izin menjawab, Prof. Penulis ingin berkontribusi secara kelembagaan di Kementerian Ketenagakerjaan yang tadi kami sebutkan bahwa ada badan yang semi otonom nanti di Kementerian Ketenagakerjaan yang kami beri nama BKKJS Ketenagakerjaan. Dan lembaga ini nanti yang akan menangani dari preventif, edukatif dan sampai represif. Di kontribusi yang kami tawarkan. Sehingga ketiga lembaga tadi yang sama-sama diberikan kewenangan, walaupun kewenangan dari lembaga lain itu agak samar. Bayangkan kejaksaan itu dia sekarang memanggil seluruh perusahaan ketika terlambat membayar. Bayangkan kejaksaan memanggil. Otomatis dalam pelaksanaannya perusahaan itu takut
dan wajib hadir di kejaksaan. Dan itu sering kami alami. Sehingga dari Kementerian Tenaga Kejaksaan, dan kepolisian, yang sekarang kepolisian menganggap bahwa Des Ketenagakerjaan adalah yang terbaik di Asia. Memang kami akui keterlibatan. Karena kenapa bisa ada Des Ketenagakerjaan? Karena di Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri penyidik utamanya memang kepolisian. Tidak otoritatif seperti di pajak, seperti di imigrasi, di ketenagakerjaan. Tetapi meskipun seperti itu, kalau kita melihat tadi dari hubungan yang timbul atas perjumpaan kehendak kan antara buruh dan majikan, itu lebih kepada pasal 1320 mungkin di keperdataan. Sehingga menurut kami dalam negara-negara yang kami lakukan studi banding, sepertinya yang cocok itu kembali kepada keperdataan, berawal dari keperdataan kembali ke keperdataan, seperti itu. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih. Bagaimana dengan restoratif justice? Siap. Izin menjawab, Prof. Kalau berapa yang kami diskusikan dengan abang saya, Prof. Upron, terkait dengan awalnya disertasi ini terkait dengan restoratif justice. Awalnya disertasi yang kami angkat, tetapi saran dari Prof. Amir bahwa ini tidak bisa di restoratif justice, undang-undang ketenagakerjaan, karena ini menyangkut halayak banyak baru bisa di restoratif justice. Izin, Prof. Baik, terima kasih Profesor kepada Profesor Dr. Hajar Rodiah, SHMH. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji 3 Dr. Ufran, SHMH. Terima kasih Ketua Pimpinan Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat Mas Indra Kurniawan. Saya nggak hafal namanya Indra Kurniawan, yang saya tahu itu hanya Bados. Saya hanya ada 2 pertanyaan yang karena udah dibisiki Prof. Rodiah jangan panjang-panjang, jadi saya singkat saja. Pertanyaan pertama itu adalah, riset ini udah lama dilakukan oleh Mas Indra. Dari riset ini kira-kira temuan politik hukum yang soal kewenangan PPNS ini, yang seolah-olah yang awalnya memberikan kewenangan itu cukup besar untuk PPNS, tapi kemudian di switch on ke kepolisian tuh. Temuan Anda apa sih kekurangan atau hambatan dalam konteks penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan? Silakan. Izin menjawab. Kami dalam penanganan tindak pidana ketenagakerjaan terkadang para pelapor tidak memahami bahwa ada upaya-upaya yang sebenarnya harus dilakukan terlebih dahulu. Secara limitatif memang dalam pelaksanaan tugas di pengawas kerjaan selaku PPNS, dia bersandar kepada Peraturan Menteri Nomor 3 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Di situ pengawas harus turun terlebih dahulu ke perusahaan, termasuk dalam pelanggaran undang-undang BPJS, dia turun dulu sehingga ketika didapati temuan, pengawas kerjaan memberikan teguran secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan, biasanya selama 14 hari diberikan teguran tertulis. Nah, jika perusahaan tidak mematuhi teguran tertulis tersebut, barulah kita bisa naikkan pada tingkat membuat, kalau di kepolisian itu LP, kalau di kita LK, sama-sama laporan. Barulah kita melakukan penyidikan. Kita menganggap bahwa ini adalah upaya yang sangat terakhir di situ. Nah, terkadang dalam hal ini pelapor atau buruh ini yang tidak sabar, sehingga pada Hari Buruh selalu menyuarakan bahwa penegakan hukum ketenagakerjaan harus segera dilakukan. Tapi para buruh cenderung tidak melihat bahwa harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, karena memang pidananya pidana administratif. Nah, sehingga dalam pemerintahan yang kita temukan, pemerintahan Pak Jokowi waktu itu,
dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa karena dianggap bahwa di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu adalah penyidik utamanya ada Polri, maka dibentuklah DS Ketenagakerjaan. DS Ketenagakerjaan itu memang hari ini lebih banyak menangani pidana ketenagakerjaan dan alhamdulillah sukses. Sehingga pengawas ketenagakerjaan dan PPNS kehilangan momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik terkait dengan bisa diselesaikan tidak kasus-kasus ketenagakerjaan. Itu yang kami lihat bahwa disitulah letak politik hukumnya terjadi. Terima kasih. Ya, jawabannya panjang, saya nyawanya tanya singkat aja sebenarnya. Kemudian pertanyaan kedua, Mas Indra, kalau tadi sempat menyinggung soal jaksa, soal restoratif justice, di luar negeri itu memang soal ketenagakerjaan itu masuk pada bidang economic crimes dan penanganannya itu dilakukan oleh jaksa. Nah, di luar negeri itu memang dalam konteks consensual justice itu yang dipilih itu ada namanya DPA dan NPA. Yang pertama itu NPA itu non prosecution agreement dan deferred prosecuted agreement. Nah, subjeknya siapa? Itu korporasi itu. Nah, di KUHP kita yang baru soal kewenangan PPNS ini terkait dengan penerapan DPA dan NPA itu mulai dilakukan dalam konteks bidang ketenagakerjaan. Bagaimana pendapat Promovendus ketika karena Anda risetnya soal kewenangan PPNS dalam penanganan terkait dengan pembaruan kitab undang-undang hukum acara pidana kita yang lagi di running di DPR sekarang. Silakan Promovendus. Mulai dari kami juga nggak Pak? Baik, izin menjawab. Dari rancangan KUHP terbaru terkait dengan pidana korporasi, ada sedikit kami cepat karena ada kasus-kasus yang sering kami tangani itu tidak bisa menjerat dari korporasi sendiri. Sebagai satu contoh, case di NTB sendiri. Ada karyawan, kebetulan saya yang menangani langsung, karyawan dari salah satu hotel yang meninggal akibat lift yang tidak berfungsi. Nah, apa yang terjadi? Undang-undangnya tidak mendukung untuk menjatuhi korporasi tersebut. Memang tidak mendukung. Yang hanya diberikan sanksi adalah pengurus. Nah, kata-kata pengurus ini ada sangat sumir. Apakah dia manajer, apakah dia HRD, sehingga menurut kami bisa dijeratnya korporasi ini sangat penting bagi penegakan hukum, terutama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Karena ini menyangkut nyawa. Berapa case yang kami tangani, begitu terjadi kecelakaan kerja menyebabkan tenaga kerja itu meninggal, seringkali itu perusahaan atau korporasi itu tidak ada ruang untuk kita bisa kita jerat. Yang hanya ada ruang, dia hanya berbicara pengurus, dia hanya berbicara manajer, dia hanya berbicara tentang orang yang menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Jadi saya sependapat terkait dengan pidana korporasi di rancangan KUHP itu terkait dengan ketenagakerjaan, saya sependapat agar bisa dimasukkan juga bagian dari keselamatan kerja di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sekian Ketua Majelis. Terima kasih pada penguji 3 Dr. Ufran. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji 4 Dr. Muhaimin SIMHUM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Nih Mas Indra sudah 1 jam lebih nih. Masih siap nih? Lanjut. Insya Allah. Insya Allah siap ya. Yang pertama saya menyampaikan selamat. Mas Indra sudah bisa ujian terbuka ya hari ini. Alhamdulillah. Ya. Ada beberapa pertanyaan saya tapi hampir semuanya sudah ditanyakan tadi oleh penguji sebelumnya, sehingga saya harus mencari pertanyaan baru. Nah, saya coba buka disertasi ini di halaman 368 di tabel 15. Saudara Promovendus mengutip teori Loren Friedman, The Legal System Social Science Perspective,
Di sini ada 3 komponen hukum yang dilihat, yaitu dari sisi struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Saya ingin fokus pada satu pertanyaan mendasar, yaitu mengenai struktur hukum yang saudara bahas di tabel 15 ya. Di tabel 15 ini ada lembaga penegak hukum. Nah, pertanyaan saya adalah yang saudara maksudkan lembaga penegak hukum dalam konteks teori ini yang mana? Kemudian di poin 2, saudara juga mengutip aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum yang mana yang dimaksudkan dalam disertasi ini? Silakan dijawab. Terima kasih, izin menjawab. Teori Loren Friedman memang digunakan dalam penulisan disertasi ini untuk melihat sejauh mana penegak hukum itu berjalan secara efektif. Nah, terkait dengan penegakan hukum yang kami maksudkan, memang itu lembaganya. Mungkin salah kami sampaikan di sini, mohon maaf, mungkin untuk ikan lembaganya dan ada personilnya yang kami masukkan di situ. Misalkan terkait dengan penanganan tindak pidana jaminan sosial kenegaraan ini, bahwa sejauh mana efektivitasnya dari Des Ketenagakerjaan dan Badan Kepatuhan yang di BPJS Ketenagakerjaan. Padahal kami, kalau kita menganalisis dari ketiga struktur dan teori Loren Friedman tersebut, tentu lembaga-lembaga yang kami maksudkan itu jauh lebih sempurna, sehingga kami menganalisis seperti itu. Berarti yang dimaksud oleh saudara Indra adalah Badan Kepatuhan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, inilah yang disebut sebagai lembaga penegak hukumnya. Ya, siap. Sama. Tapi kan ini baru usulan ke depan. Bukan, tim kepatuhan yang di kejaksaan yang kami maksud. Bukan. Des Ketenagakerjaan kan ada yang menangani persoalan penanganan tindak pidana jaminan sosial ketenagakerjaan, ada 3. Yang pertama Kementerian Tenaga, yang kedua Des dan yang kedua tim kepatuhan di kejaksaan. Oh. Tetapi di halaman 368 di tabel 15 saudara mengusulkan pembentukan lembaga baru dengan tugas khusus pengawasan kepatuhan. Berarti itu yang disebut dengan BKJKS itu. Iya, siap. Berarti itu ya? Iya. Iya, berarti kalau menurut teorinya Loren Friedman ini tidak tepat. Karena teorinya Loren Friedman itu melihat yang sedang terjadi dan sudah terjadi. Sementara ini kita akan melihat berdasarkan teori hukum progresif. Kita akan melihat hukum yang ke depan atau teorinya Nonet dan Selznick berkaitan dengan toward and responsive law. Nah, mungkin ini sebagai tambahan masukan. Baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Promovendus, sudah beberapa dewan penguji, beberapa penguji sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita akan beralih kepada tim promotor, tetapi sebelumnya saya akan menggunakan waktu sedikit bertanya kepada Promovendus. Sekarang kan lagi ramai OTT itu tentang kasus K3. Itu pidana ketenagakerjaan atau pidana biasa? OTT yang terjadi di Kementerian Tenagakerjaan. Apakah itu pidana ketenagakerjaan? Bukan. Bukan. Itu murni dari pemerasan yang dilakukan oleh oknum di Kementerian Ketenagakerjaan. Terjadi di lembaga? Terjadi di lembaga, di Direktorat Pengawasan dan K3. Kenapa? Ini kan sudah akumulasi ya, dari sudah berlangsung sekian lama. Kenapa PPNS di sana tidak melakukan penindakan? Siap, izin menjawab. Apakah
apakah ini menunjukkan tidak berfungsinya PPNS di ketenagakerjaan? Siap izin menjawab. Terkait dengan yang dilakukan ODT, dia berada di direktorat yang berbeda. Ada beberapa direktorat di Kementerian Ketenagakerjaan. PPNS ini dia berada pada direktorat penegakan hukum. Nah, terkait dengan tidak ada fungsi PPNS untuk melihat perbuatan-perbuatan yang tercela atau katakan pemerasan yang terjadi sekarang ini yang ramai, tidak ada ke sana. Cuman yang perlu saya klarifikasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh KPK, ada benarnya dan ada tidak benarnya. Kenapa saya bisa mengatakan? Karena insya Allah selesai dengan sidang terbuka ini, saya dengan abang saya diminta oleh Kementerian Kerja untuk memberikan pendapat di Kementerian Kerja. Karena apa yang dikatakan terkait dengan 6 juta per dokumen sertifikasi itu keliru. Kenapa saya bilang keliru? Itu adalah biaya sertifikasi yang di dalamnya ada biaya honor pengajar, sewa tempat, makan minum. Walaupun dikatakan kan jauh sekali dari 6 juta ke 200 PNBP. Itu bukan, 6 juta itu adalah biaya per orang untuk melakukan sertifikasi. Pelatihan lah, seperti pelatihan advokat lah, seperti itu. Dia ada sewa tempat, biaya makan, honor pengajar, itu yang Itu kumulatif ya? yes. Jadi bukan satu sertifikasi 200 tapi diminta 6 juta, itu tidak. Bukan seperti itu. Berarti dia artinya itu tidak salah ya yang dilakukan oleh Salah yang dilakukan, artinya lebih dari 200 dia mintakan oleh oknum tadi. Oke, Tetapi kalau yang itu diwacanakan oleh KPK itu 6 juta biaya sertifikat, itu saya nyatakan itu salah. Oke, itu kejahatan. Kejahatan itu terjadi di lembaga tenaga kerja. Tadi Anda sempat menyebut ada pidana korporasi. Apakah ini tidak bisa diklaim, dinyatakan atau disebut sebagai pidana ketenaga kerjaan? Sejauh ini terkait dengan pidana ketenagakerjaan memang ada Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja. Sanksi pidananya memang itu pelanggaran, belum bisa disebutkan kecuali nanti memang ada terkait dengan di rancangan KUHP baru mungkin bisa memidana korporasi, mungkin itu Prof. Ya. Kalau posisi sekarang terkait dengan keselamatan kerja itu dia mengacu pada Undang-Undang 170. Dan sangat itu lama. bukan wilayah PPNS ya di ketenagakerjaan. Wilayah PPNS. Tadi Wilayah Anda PPNS. sebut tidak merupakan lingkup kerjanya. Mana yang benar? Siap. Tadi Anda menyebut itu bukan lingkup kerja dari PPNS. Nah, tapi lalu pertanyaan kedua saya, apakah itu bagian dari tugas PPNS? Anda katakan iya. Jadi mana yang benar mana nih? Tugas PPNS yang kami maksudkan jika misalkan Enggak, terhadap kejahatan itu saja siap, singkat. saya akan jelaskan. Ya. Siap, izin menjawab. Misalkan Fakultas Hukum memiliki lift. Jadi kewajiban Fakultas Hukum itu untuk memberikan sertifikasi. Sertifikasi yang dimaksudkan atau reksa uji yang dimaksudkan itu untuk menyatakan bahwa katakan di epicentrum bahwa lift itu aman digunakan. Nah, jika perusahaan tidak melakukan reksa uji atau sertifikasi tersebut atau operatornya tidak melakukan sertifikasi, maka disitulah ruang dari PPNS untuk menegakkan itu, memberikan masukan kepada perusahaan agar dilakukan sertifikasi untuk keselamatan pekerja dan orang yang menggunakan alat tersebut. Itu ruangnya di situ, Prof. Ya, kejauhan analognya. Sebenarnya singkat pertanyaan tadi. Ya. Baik, kita beralih kepada tim promotor. Pertama saya persilahkan kepada ko-promotor 2, Dr. Ani Suryani Hamzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat dan sangat amat terpelajar dan selamat datang di Lombok Bapak Profesor Dr.
Abdurrahmat Budiono. Beliau dulu pembimbing saya juga waktu di Brawijaya. Yang terhormat para penguji semuanya, yang terhormat para hadirin, kepada saudara Promovendus, selamat Anda sudah sampai di babak ini. Alhamdulillah. Sebentar lagi ya, kalau nanti hasil keputusan kita, ya Anda nanti malam bisa tidur nyenyak. Silahkan minum dulu. Ya baik, pertanyaan saya yang sudah saya siapkan tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Rahmat, kemudian Pak Ufran, tapi hanya ingin ketegasan bahwa di dalam rekomendasi Anda ada kewenangan yang diperluas. Ya, kewenangan yang diperluas, ya, tentang perluasan kewenangan progresif bagi penyidik PPNS dalam menangani tindak pidana jaminan sosial ketenagakerjaan. Bisakah digambarkan kembali tentang perluasan kewenangan progresif yang dimaksud? Silakan. Baik, izin menjawab, Bunda Prof. Yang kami maksud di sini, ketika nantinya berada dalam satu lembaga semi otonom di bawah Kementerian Tenaga secara otomatis peran itu berada bersamaan, baik kepolisian dan kejaksaan. Dari fungsi anggaran, kemudian dari fungsi personil, itu yang kami maksud. Agar lebih progresif harus didukung oleh ketiga unsur tersebut. Nah, sekarang posisi PPNS memang dia berada pada tidak berada pada lembaga khusus. Waktu sebelum saat Undang-Undang 392 memang ada di Kementerian Tenaga itu Direktorat Penegakan Hukum. Sekarang posisinya malah tidak ada. Dulu PPNS berada pada direktorat tersebut sehingga dia lebih konsen terhadap menangani kasus-kasus ketenagakerjaan. Malah ini sekarang ini tidak ada. Itu yang kami maksud. Nah, ketika kami tawarkan satu badan nantinya yang didukung oleh anggaran, didukung oleh personil yang memadai, tentu ini akan lebih progresif dalam menangani sehingga kepercayaan publik tidak runtuh terhadap lembaga tersebut. Terima kasih. Ya, baik, satu lagi. Dalam tawaran kedua atau rekomendasi kedua ada dibentuk kelembagaan otonom yang namanya Badan Kepatuhan Kepesertaan. Badan Kepatuhan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Apakah ada istilah lain? Karena mengingat kepatuhan membuat orang harus patuh atau apa saja ya bisa dianalogikan. Apakah ada? Karena kan kewenangan ini kan terbatas karena nanti kalau dia akan ini penyelesaiannya kan melalui mekanisme tersendiri. Apakah ada tentang nama ya kepatuhan itu? Karena ini memaksa semua orang untuk patuh seperti itu. Apakah ada usul atau ada sinonimnya tentang kepatuhan tersebut? Siap izin menjawab. Badan kepatuhan yang kami tawarkan memang berangkat dari tim yang memang sudah ada sebelumnya, namanya tim kepatuhan. Ya, untuk nama lain belum kami pikirkan, Bunda, belum kami pikirkan, tetapi sepertinya gagasan ini diskusi dari pasca di OTT di Kementerian, gagasan ini sepertinya akan ditingkatkan oleh Kementerian karena Lembaga Pengawas Pekerjaan Serikat Buruh menuntut untuk menutup lembaga tersebut. Nah, memang kalau kami lihat dari yang ada sekarang, pengawas tenaga kerjaan maupun PPNS tersebut, dia masih berada di bawah gubernur. Sepertinya dengan kajian tersebut, lembaga pengawas ini akan dibawa ke tingkat vertikal semua. Memang ada istilahnya itu, ada pelangi setelah hujan lah. Jadi apa yang diharapkan oleh pengawas selama ini bisa ditarik ke pusat, sepertinya akan terwujud. Dan
sepertinya gagasan Badan Pengawas Ketenagakerjaan akan terwujud. Seperti itu benda yang wacana yang akhir-akhir ini muncul di Kementerian Tenaga Kerja. Ya, Terima semoga kasih. karena bidang keahliannya sebenarnya beliau ini dalam sejarahnya adalah pengawas ya Indra terbaik untuk Indonesia. Beliau ini selama karirnya. Terima kasih, selamat buat saudara Indra. Saya kembalikan kepada ketua tim. Terima kasih kepada co-promotor 2, Dr. Anis Suryani Hamzah. Selanjutnya bergeser ke co-promotor 1, saya persilahkan kepada Profesor Dr. Amiruddin. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Indra ya. Saya dari tadi saya berpikir mudah-mudahan Pak Indra berbicara. Sebab tanpa bicara pun berdiri di podium itu lulus kita nanti. Tapi ternyata Pak Indra berbicara bunyi gitu. Alhamdulillah, kebanggaan saya. Baik, selamat juga buat keluarga Pak Indra sudah sampai di podium itu. Itu susah lama ya. Kita ngatur jadwal saja kemarin itu hampir 1 bulan saya baru ketemu Pak Indra. Bapak-bapak peserta juga saya ucapkan selamat sudah menyaksikan Pak Indra hari ini. 1 pertanyaan saya Pak Indra. 1A. Kalau melihat topiknya Pak Indra ini politik hukum kewenangan. Itu artinya kewenangan PPNS ini dari ada menjadi tiada. Kan begitu? Dari ada menjadi tiada. Kemudian sekarang dari tiada ingin diadakan kembali. Kan itu disertasinya Pak Indra ini sebenarnya. Apa alasannya? Dari tiada menjadi ingin diadakan kembali. Apa alasannya Pak Indra? Siap, izin menjawab Prof. Sebenarnya saya paling takut diuji oleh Prof. Amir dari awal masuk Fakultas Hukum. Menghindari dosen-dosen pidana, tetapi akhirnya ketemu juga. Karena saya berpikir bahwa pidana ketenagakerjaan adalah bagian dari hidup saya, karena saya mengawal karir itu dari pegawai itu langsung membuka lowongan sebagai pengawas tenaga kerjaan dan penyidik pegawai sipil. Kenapa kewenangan ini harus ada kembali di Undang-Undang Jaminan Sosial Kerjaan? Fakta yang kami dapati ketika tidak secara jelas seperti di Undang-Undang 392 dicantumkan kewenangan preventif edukatif tadi, akhirnya kami melihat bahwa ini adalah semacam kalau di penegakan hukum itu kasus yang sangat seksi. Karena yang dipanggil itu bukan pencuri, bukan maling, tapi rata-rata private sector. Nah, dari hal tersebut, di satu sisi kami menjaga yang kami garis bawahi di awal, hubungan industrial itu harus harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Nah, sekarang yang terjadi lapangan ketika lembaga lain selain kami menangani, hubungan industrial ini terganggu. Nah, peran preventif edukatif inilah yang kami maksud sebelum pengusaha itu atau pelanggar itu dipanggil secara hukum, peran kita harus berada di situ. Sebagai yang saya sampaikan di awal bahwa legal standing dari buruh adalah pengawas ketenagakerjaan. Perubahan dari undang pemburuhan, kemudian dari undang-undang kerjaan, legal standing dari undang-undang ketenagakerjaan, baik pengusaha dan buruh adalah pengawas ketenagakerjaan untuk menjaga hubungan industrial itu harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Sekian, Prof.
Pak Indra. Jadi hukum pidana itu, sanksi itu ultimum remedium, jalan terakhir. Sehingga langkah administratif itu lebih diutamakan. Ya, supaya kita tidak menjadi tadi Prof. Rahmat menyampaikan mana yang lebih penting ini, memidanakan dari atau para pekerja. Gitu kan. Nah ini pertimbangan fungsional, asas kemanfaatan. Gitu. Nah ini barangkali yang perlu. Selamat Pak Indra ya. Terima kasih Prof. Barangkali yang lebih didalami jangan sampai dicampur aduk antara kewenangan dengan wewenang. Ya. Sebab kalau kewenangan itu adalah kekuasaan, kalau wewenang adalah hak dari pejabat. Ini yang perlu. Supaya nanti kita tidak mempersoalkan hak, tapi yang kita persoalkan adalah kekuasaannya, kewenangannya. Baik, terima kasih. Selamat pada Pak Indra dan keluarga beserta timnya. Sebab saya lihat di sini banyak sekali ini. Tokoh-tokohnya termasuk yang purna tugas juga ikut hadir ternyata. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Profesor Dr. Amiruddin sebagai kopromotor 1. Terakhir saya persilakan kepada promotor Profesor Dr. Haji Lulul Husni. Baik, makasih Pak Ketua Tim Penguji, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Saudara Indra tadi sudah memaparkan dengan sekali ya, dengan jelas mengenai temuan disertasinya. Dan ini saya pikir merupakan suatu kebaharuan, novelty bagi layaknya sebuah karya disertasi. Karena Saudara Indra tadi menawarkan perlunya kembali pengawasan atau kewenangan pengawas ketenagakerjaan itu tidak represif tapi juga bermula atau mulai dari preventif, yudikatif, pembinaan, baru represif terakhir. Bagaimana tadi Prof. Amir juga menekankan pidana itu kan ultimatum remedium, haruslah pembinaan. Hukum itu filosofinya adalah pembinaan, perlindungan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Terakhir dia menghukum. Namun demikian perlu ada juga tambahan penjelasan, Saudara Bapak Pendos, bahwa pemerintah juga harus paham bahwa peserta BPJS ini tidak hanya non penerima upah yang dikatakan kewenangan publik tadi kalau di Undang-Undang 24 2011, tapi juga lebih banyak malah yang penerima upah. Dari 40 juta saat ini peserta BPJS Tenagakerjaan, 78% itu adalah penerima upah. Artinya adalah hak dari pekerja penerima upah ini berdasarkan Undang-Undang 351 pengawasan perburuhan maupun 13 2003 tentang ketenagakerjaan yang menetapkan norma-norma ketenagakerjaan diawasi oleh pengawas, bagaimana hak upah, hak atas cuti dan seterusnya. Itu bersamaan dia melekat di sana. Sedangkan yang non penerima upah ini sudah diatur memang di Undang-Undang 24 2011. Ada unit kepatuhan, ya kan, BPJS. Di situ yang bahkan selain pengawasan bisa mengenakan sanksi administratif. Karena itu menurut hemat saya tidak perlu membuat unit-unit lagi, cukup di satu sisi rubah amandemen Undang-Undang 24 2011 memasukkan kewenangan preventif edukatif, karena sebagian besar juga peserta BPJS ini adalah buruh pekerja, sedangkan yang non penerima upah ini nanti unit kepatuhan yang sudah ada di Undang-Undang 24 2011. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada promotor. Saya kembalikan waktunya kepada MC. Ketua Majelis menyatakan pelaksanaan ujian terbuka ditunda sementara sambil menunggu Majelis Penguji mengadakan rapat untuk membicarakan hasil ujian. Ujian terbuka
Ujian terbuka ditunda untuk sementara waktu. Promovendus dipersilakan meninggalkan ruang sidang untuk menuju ruang tunggu.